Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana tahapan pasca panen dari buah kakao. Untuk itu, mari kita simak videonya. Fermentasi biji kakao. Tahapan pertama yang dilakukan pada pengolahan pasca panen kakao adalah fermentasi biji. Fermentasi dilakukan untuk mengeluarkan tanin atau pulp yang terdapat pada kulit biji sehingga setelah disangrai, biji kakao menjadi lebih beraroma dan bercita rasa kuat. Fermentasi juga dapat meningkatkan mutu teknis biji kakao sehingga kadar air, kadar jamur, dan kadar kulit biji semakin rendah. Fermentasi dilakukan dengan meletakkan biji-biji kakao segar ke dalam kotak kayu yang sudah dilubangi bagian bawahnya. Lubang di dasar kotak dibuat dengan diameter 1 cm pada setiap jarak 10 cm. Lubang ini berfungsi sebagai jalan keluarnya masuknya oksigen, karbon dioksida, dan air yang dihasilkan dari proses fermentasi. Kedua ada pencucian biji kakao. Setelah difermentasi, biji-biji kakao lalu dicuci menggunakan air bersih. Pencucian dilakukan agar bentuk biji lebih bagus, warna kulit biji lebih mengkilap, kadar kulit biji lebih rendah, dan biji lebih tahan serangan jamur dan serangga selama penyimpanan. Pencucian biji dapat dilakukan dengan tenaga manusia atau dengan mesin pencuci kakao. Jika dengan tenaga manusia, pencucian dilakukan dengan menggosok-gosokkan atau mengaduk-aduk biji dalam ayakan bambu. Ketiga, ada pengeringan biji kakao. Pengeringan dilakukan untuk menurunkan kadar air biji awalnya yang 60% menjadi sekitar 6-7%. Kadar air yang demikian membuat kualitas biji tidak akan menurun selama proses penyimpanan maupun pengangkutan. Pengeringan dapat dilakukan dengan menjemur biji di bawah terik matahari, menggunakan alat pengering atau hair dryer, atau menggunakan kombinasi keduanya. Pengeringan dengan menjemur biji di bawah terik matahari merupakan metode yang paling baik dan murah. Penjemuran ini dapat dilakukan di atas permukaan terpal, lantai, penjemuran, atau di atas rak bambu. Selanjutnya, tempering biji kakao. Setelah pengeringan selesai dilakukan, biji yang diperoleh sebaiknya ditempering terlebih dahulu sebelum disortasi dan dikemas. Tempering sendiri adalah proses penyesuaian suhu biji dengan suhu udara sekitar yang dilakukan dengan meletakkan biji hasil pengeringan di tempat terbuka selama minimal 5 jam. Tempering diperlukan agar biji tidak mengalami kerusakan pada tahap kegiatan berikutnya. Dan yang terakhir yaitu ada pengemasan dan penyimpanan. Sortasi dilakukan untuk mengelompokkan biji berdasarkan penampakan fisik dan ukuran bijinya. Biji-biji kakao kualitas ekspor standar AA dipisahkan dari biji kualitas sedang standar A dan B dan kualitas rendah standar C dan S. Biji-biji ini dipisahkan karena masing-masing standar memiliki nilai jual yang berbeda. Selama sortasi, segala macam kotoran harus dibuang agar tidak terikut dalam penyimpanan. Kotoran-kotoran tersebut antara lain serpihan kulit buah, kerikil, potongan kayu, logam, dan berbagai jenis benda asing lainnya. Setelah disortir, biji-biji kering tadi kemudian dikemas dalam karung goni. Satu karung goni umumnya hanya menampung tidak lebih dari 60 kg. Setiap karung diberi label yang menunjukkan jenis mutu dan identitas produsen. Karung-karung tersebut kemudian disimpan atau dapat langsung dijual. Jika disimpan, karung-karung harus ditumpuk dalam gudang yang bersih, memiliki ventilasi udara, dan jauh dari benda-benda beraroma tajam seperti bensin, solar, atau sampah organik. Penumpukan karung di dalam gudang tidak boleh lebih dari 5 tumpukan agar biji kakao yang ada di dalam karung paling bawah tidak pecah. Penumpukan karung yang berisi biji kakao harus diberi alas kayu setinggi 10 cm agar biji tidak langsung bersentuhan dengan lantai. Cukup sekian penjelasan video dari tahap pasca panen buah kakao kelompok 3. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.